Marilah kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam panggilan ibadah kita. Kita ambil saat yang sejenak. Sungguh agung dan besar, Dia yang berkuasa atas semesta. Ia yang selalu setia menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Segenap bumi dan langit, masyurkanlah namanya dan berilah pujian kepadanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja dari segala raja. Itu Jemaat 14 bait 1 dan 2 muliakan.
kasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini terjadi di dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih dan damai dari Allah Maha Kudus bersama saudara sekalian. Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 3 dibuka dengan Yesus.
kepada setiap kita yang bersungguh hati hidup dalam pertobatan, berita anugerah dari Tuhan diberikan kepada kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan rasa syukur kita atas berita anugerah yang telah Tuhan berikan. Hitung Jemaat 240 bait yang pertama. Marilah kita berdoa. Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur kami menghadap-Mu ya Tuhan, sebab besar kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak kepunyaan-Mu. Hingga pada saat ini bersama-sama ya Tuhan, kami berkumpul di gereja kepunyaan-Mu untuk menyatakan bakti kami, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah minggu saat ini. Kami rindu menghayati, sebab kami merasakan bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, Raja dari segala raja, yang bersemayam di dalam hati kami, berdaulat memerintah dan juga menuntun kehidupan kami untuk selalu merasakan damai sejahtera. Nyatakanlah ya Tuhan, sekali lagi pemeliharaan pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama akan kami dengarkan dan kami renungkan. Roh yang kudus menolong dan berkarya atas kami, sehingga kami pun dimampukan untuk dapat melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dari segala raja. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Pasal 25 ayat 31 sampai ayat 31, 33, 5 dan seterusnya. Ibu Bapak membaca ayat 1 sampai ayat 46. Kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Nyatlah dari hadapanku, dari kamu orang-orang terkutuk, nyatlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini merupakan pengajaran dari Tuhan Yesus yang menggunakan perumpamaan. Tuhan Yesus kalau mengajar kita seringnya pakai perumpamaan pasemon, tetapi maknanya sangat jelas dan gamblang. Jadi bukan perumpamaan yang harus dipahami dengan kiasan begitu, tapi gamblang sekali. Tentang apa? Bahwa diri kita, kehidupan kita dinilai oleh Tuhan itu bukan dari harta yang kita punya berapa, bukan dari kita ini siapa, jabatannya apa, bukan dari kita ini dari keluarganya siapa, bukan dari kita itu di masyarakat sebagai apa, tapi kita dinilai oleh Tuhan berdasarkan apakah kita mau untuk peduli dan juga maukah kita untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Bukan harta, bukan pangkat, bukan keluarga, bukan kepintaran, bukan apapun, tapi apakah kita mau untuk menolong dan peduli kepada sesama. Ada 3 hal penting yang dirasakan Tuhan Yesus melalui perumpamaan pada pagi hari ini. Yang pertama, menolong orang lain itu bukan tentang berapa banyak yang bisa kita berikan, bukan tentang sepiro oke kita bisa menolong orang, tetapi apakah kita bisa peka itu sebelumnya tanggap, apakah kita bisa tanggap untuk menolong orang lain bahkan dalam hal-hal yang sederhana. Contoh misalnya di rumah habis makan, karena yang barusan makan ini selak doyan, piringnya itu tidak sempat dicuci. Maka karena kita tadi tanggap, meskipun itu bukan piring yang kita pakai, yang
Misalnya parkir di depan motor, kita sama-sama naik motor, terus kita lihat ada saudara kita yang motornya itu terjepit, nggak bisa keluar karena depannya ada motor, jadi susah keluar. Nah, lalu motor yang ada di depannya itu yang di belakang itu tadi bisa keluar. Itu contoh tanggap kota memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bukan tentang berapa banyak, bukan tentang 10.000, 20.000, 30.000 atau apa, bukan. Tapi apakah kita bisa peka berinisiatif menolong orang lain. Yang kedua, di tengah kita sudah peka atau anggap menolong orang lain, perlu diikuti perasaan tulus untuk memberikan pertolongan, alias tanpa pamrih. Ini contoh. Kalau kita menolong dengan pikiran agar suatu saat kita ditolong, apakah itu tergolong pamrih? Nah, itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kalau kemudian kita menolong, hendaknya kita menolong karena kita mengasihi orang tersebut, tidak memikirkan ruginya. Wah, aku tak naik sebenarnya dinanya raya. Ini orang tak naik sebenarnya dinanya raya. Bukan hitung-hitungan dalam menolong orang, tapi menolong karena kita mengasihi orang tersebut. Kalau kita memperhatikan di ayat 38 dan 39 tadi, yang dikatakan orang-orang benar itu tidak sadar kalau dirinya itu sudah berbuat baik. Makanya kami bertanya, loh, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi makan ya Tuhan? Bila manakah kami itu melihat engkau seorang asing dan kami memberi makan? Tidak sadar kalau melakukan kebaikan. Artinya mereka melakukan kebaikan bukan karena boleh untuk rugi, tapi karena saya mengasihi kamu, maka kamu saya tolong. Bukan menolong aku silang dan soben aku berdiri. Tulungi, tak mainlah rakyatan sekilo yang soben aku berdiri. Itu namanya pamrih, dan itu bukan menjadi kehendak Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketika kita sudah peka, tanggap, kemudian sudah lulus. Yang ketiga, kenyataan bahwa ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita pada saat itu sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan sebaliknya, ketika kita tidak menolong orang lain, tidak membantu orang lain dengan peka dan lurus, maka pada saat itu kita juga sedang tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tadi dikatakan dengan jelas dalam ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini telah melakukan untuk aku. Oleh sebab itu, Bapak dan saudara kasih Tuhan, gambaran mudahnya itu begini. Bagaimana cara kita menyenangkan seorang ayah atau seorang ibu? Ayah dan ibunya orang lain. Contoh paling gampang adalah dengan kita mengasihi, membantu atau menolong anaknya. Nah, cara itu bahwa kita semua dengan menolong anak-anaknya. Siapa saja ya kita semua ini. Dari ketika kita saling tolong menolong, itu sama saja pada saat itu kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ini pertanyaannya, mengapa kita harus melakukan itu semua? Jawabannya tidak lain bukan karena Tuhan Yesus yang hari ini kita hayati bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dari Raja, telah melakukannya terlebih dahulu untuk kita. Sudah terlebih dahulu Tuhan Yesus setia melakukan semua itu untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita menolong orang, dasarnya karena kita itu sudah ditolong oleh Tuhan Yesus lebih dulu. Tanpa paksaan atas kehendaknya sendiri, atas kepeduliannya, kesetiaannya, Tuhan Yesus turun menjadi sama seperti kita manusia, menolong agar kita lepas dari jeratan maut. Maka konsekuensinya adalah kita yang telah diserahkan
pun harus juga melakukan itu dalam hidup sehari-hari. Suka tidak suka, mau tidak mau, begitulah yang harus dilakukan. Bukan tentang berapa banyak yang bisa kita berikan, tapi peka, tanggap, tulus, dan sadar bahwa ketika kita menolong orang, kita sedang melakukan yang untuk Tuhan Yesus. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu fokus kita adalah cintailah Tuhan Yesus. Sayangilah Tuhan Yesus, karena lebih dulu Tuhan sayang sama kita. Maka jangan takut tentang neraka, jangan kejar surga, tapi cintailah Tuhan Yesus, ikutilah Gusti Yesus yang punya kerajaan surga. Dengan begitu, dimanapun Tuhan Yesus berada, ya kita akan untuk winting. Dan kalau kita bersama Tuhan Yesus yang tadi sudah menyatakan kasih-Nya, maka tidak ada yang lain yang kita rasakan yang adalah kasih dari Tuhan Yesus. Secara khusus kepada orang tua yang hari ini membaptiskan akan menyerahkan anaknya menerima sakramen baptis, ingatlah ajaran Tuhan Yesus hari ini, bahwa kita dinilai di hadapan Tuhan itu bukan dari seberapa banyak bondol yang dimiliki, bukan dari seberapa tinggi jabatan kamar yang kita punya, bukan dari kita ini keluarganya siapa bukan, tapi apakah kita mau peka, tanggap, tulus dan orang lain. Ingatlah ini, lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dan yang terutama adalah kepada anak-anak yang hari ini akan menerima sakramen anugerah meterai dan keselamatan dari Tuhan, sehingga anak-anak itu menjadi bagian dari persekutuan keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat berdoa kita. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau menyatakan berkat dan juga kasih-Mu. Kami telah bersama-sama merasakan, mendengarkan, disentuh oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan adalah raja dari segala raja, raja dari alam semesta ini, raja yang berdaulat memerintah dan menuntun kehidupan kami anak-anak Tuhan. Engkau yang dengan setia terus memelihara kehidupan kami, sehingga Tuhan telah dari Tuhan yang menjadi bagian kami dalam hidup sehari-hari. Pada pagi hari ini mengingatkan dan memanggil kepada setiap kami bahwa Engkau menilai kami bukan dari berapa harta yang kami punya. Engkau menilai dan lihat kami bukan dari seberapa tinggi jabatan, pangkat, pekerjaan yang kami miliki. Bukan juga kami berasal dari keluarga seperti apa, tapi Engkau melihat dan menilai kehidupan kami dari maukah kami untuk selalu peka dan tulus memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitar kami, sebab orang-orang di sekitar kami adalah wajah Kristus yang perlu untuk kami layani. Kami bersungguh hati dan bersiap hati ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk selalu menolong dan memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dengan setia pula seperti Engkau dapat melakukan setiap hal yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga cinta kasih dari Tuhan boleh kami beritakan dan dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini perkenankan kami untuk memohon berkat dari-Mu kepada seluruh jemaat kepunyaan Tuhan di GKJ Sidoarjo, baik yang ada di Induk, yang ada di Pepantan Grogol, maupun juga yang ada di Pepantan Karanganyar. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang senantiasa mencukupkan. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan dari Tuhan mengiring langkah hidup kami, sehingga dalam kehidupan kami hari lepas hari selalu hidup kami ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja.
saja. Ya Bapak, kami menyerahkan pula saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati, memberikan umur panjang, melimpahkan sukacita dalam kesehariannya. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan tubuh karena usia yang semakin sepuh, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan, tetapi terus mengayomi kehidupannya sehingga selalu dipenuhi dengan rasa damai karena Tuhan selalu melindungi. Kami pun menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan, mereka yang bersekolah, mereka yang kuliah, mereka yang mengusahakan mencari pekerjaan atau mereka dalam pekerjaan yang sudah dijalani, dan juga anak-anak kami yang berusaha di dalam mencari jodoh. Kami selalu percaya Tuhan turut berkarya atas mereka, sehingga yang terbaik yang datang dari Tuhan itulah yang menjadi bagian mereka dalam kehidupan keseharian. Terima kasih Tuhan. Ini kami bersama-sama sebagai jemaat maupun juga majelis jemaat, kiranya Tuhan yang memampukan untuk saling merangkul, saling bekerja sama dalam menjalankan kehidupan pelayanan yang Tuhan berikan di tengah persekutuan GKJ Harjo, agar kami menjadi keluarga yang solid yang saling mengasihi, sehingga kehidupan di tempat ini umat dunia Tuhan semakin terbangun dan keberadaan kami boleh menjadi berat dan juga damai Tuhan bagi semua orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun menyerahkan masyarakat di sekitar kami agar oleh karena pemeliharaan dan berkat dari Tuhan, masyarakat sekitar kami di mana kami tinggal dan berada di dalamnya boleh terbangun menjadi masyarakat yang selalu mengetengahkan dan mengutamakan rasa saling menghormati dan rasa saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami percaya yang benar dan Engkau yang akan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana telah dibaptikan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dirayakan sakramen baptis. Sakramen baptis dapat pemeliharaan sekaligus tanda penyalahkan Allah. Sakramen baptis menunjukkan yang pertama, pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus. Yang kedua, yang ketiga, pembenaran atas manusia Allah dan kelahiran baru. Anak keluarga Kristen wajib dibaptis. Pada saat dewasa nanti, anak-anak itu wajib untuk menyatakan pengakuan percaya atau saat ini sebelum kita masuk lebih jauh dalam sakramen baptis, kita memohon pertolongan dari Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, hadirnya supaya kami selalu yakin dan percaya bahwa dosa kami telah mengampuni dan kami menjadi milik-Mu yang menjalani